Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Anindya Widya Asmara dari program studi matematika. Saya semester 3 dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian semua video pembelajaran tentang teori behaviorisme dan bermaterikan trigonometri. Kalian bisa simak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau baik. Di pandemi ini jangan lupa kalian mematuhi protokol kesehatan ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Farhan Bu. Siapa Mbak Siva? Farhan. Oh, Farhan. Izin atau sakit? Sakit Bu. Oh, baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan dengan disiplin dan jujur, mampu memberi saran dan kritik, serta dapat dengan tepat mampu menentukan hubungan, derajat, dan radian. Selanjutnya kita masuk ke sudut. Tahukah kalian bahwa sudut itu dapat dijumpai di kehidupan sehari-hari? Mungkin kalian ada yang tahu contoh sudut dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau menjawab? Jendela Bu. Oke, jendela ya. Benar. Jadi seperti sudut siku-siku yang dapat kita lihat pada jendela itu, sudut itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia dapat membuat jam, rumah, gedung, atap, terowongan, jembatan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dibuat karena mengetahui aturan-aturan sudut. Tanpa sudut yang benar, maka bangunan-bangunan tersebut akan runtuh dan menyebabkan kerugian juga korban jiwa. Selanjutnya, ukuran selain derajat. Hubungan radian dan derajat. Ukuran sudut selain derajat adalah radian. Untuk mengenal dan memahami sudut dalam radian, perhatikan gambar di bawah ini dengan pusat pada titik yang sama, yaitu O, OA, dan OA aksen. Masing-masing adalah jari-jari, lingkaran kecil, dan lingkaran besar. Bisa dilihat di gambar. Juring A aksen, OB aksen adalah perbesaran dari juring AOB yang berpusat di titik 0, di titik O, sehingga juring AOB sebangun dengan juring A aksen, OB aksen. Dari uraian di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Panjang busur AB per OA sama dengan panjang busur A aksen B aksen per OA aksen. Jika diperhatikan, nilai perbandingan tidak dipengaruhi panjang jari-jari lingkaran, tetapi tergantung pada besarnya sudut AOB. Nilai perbandingan disebut besar lebih dari AOB, kurang dari AOB dalam ukuran radian. 1 radian sama dengan besar sudut pusat lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari.
Jadi 360 derajat sama dengan 2pi R per R sama dengan 2pi sama dengan 360. Karena 2pi sama dengan 360, maka pi sama dengan 180. Nilai pi radian sama dengan 180, maka diperoleh 1 sama dengan pi per 180 radian, atau 1 radian sama dengan 180 per pi. Untuk nilai pi sama dengan 3,1416, maka diperoleh 1 sama dengan 3,1416 per 180 sama dengan 0,01745 radian, atau 1 radian sama dengan 180 3.1416 sama dengan 57,29. Selanjutnya ada contoh soal mengubah sudut dari derajat ke radian atau radian ke putaran. 150 derajat sama dengan berapa radian sama dengan berapa putaran. Pembahasannya, rumus yang digunakan dalam penyelesaian soal ini secara keseluruhan adalah R per D sama dengan R per P kali 360 derajat sama dengan Pi per 180 derajat. D sama dengan P kali 360 derajat. Selanjutnya, jika mengubah sudut dari derajat ke radian menggunakan R per D sama dengan Pi per 180 derajat, R per 150 derajat sama dengan Pi per 180 derajat. R sama dengan Pi per 180 derajat dikali 150 derajat radian. R-nya sama dengan 5 per 6 pi radian. Selanjutnya ada mengubah sudut dari derajat ke banyaknya putaran. Menggunakan rumus D sama dengan P kali 360 derajat, P sama dengan D per 360 derajat putaran, P sama dengan 150 derajat per 360 derajat putaran. Hasilnya P sama dengan 5 per 12 putaran. Selanjutnya ada pengukuran sudut dengan derajat. Pada pengukuran sudut dengan derajat, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Seperempat lingkaran atau sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut lurus adalah 180 derajat. Ada juga suku yang lebih kecil daripada derajat, yaitu menit, detik. Hubungan dari kedua ukuran tersebut adalah 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berikut ini ada hubungan antara hari, jam, menit, dan detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. Kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kalau 1 menit itu sama dengan 60 detik atau 60 second. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Oke, dari materi tadi ada yang belum paham? Kalau paham, Oke, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu berapa besar sudut antara jarum panjang dan jarum pendek pada pukul 4. Jawabannya bisa dilihat di gambar. Besar sudut antara dua jarum jam pada pukul 4 itu 120 derajat. Paham ya? Lalu di contoh soal yang kedua ada berapa besar sudut yang dibentuk oleh jarum panjang jika bergerak selama 25 menit. Jawabannya yaitu jarum panjang setiap 5 menit berputar sebesar 30 derajat. Jadi jarum panjang berputar sebesar 150 derajat selama 25 menit. Itu ya. Selanjutnya ada latihan soal. Ada 2 soal, mungkin bisa kalian kerjakan, lalu jawabannya bisa kalian presentasikan. Ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya 15 menit.
Oh, Oke, udah 15 menit. Mungkin ada yang mau mempresentasikan jawabannya atau ada yang udah selesai? saya Bu, saya izin mempresentasikan. Boleh, Mbak Syifa. Sebelumnya bisa jadikan saya host sebentar Bu. Oke, benar ya. Sudah ya, boleh start screen. Baik, untuk pertamanya yaitu besar sudut 72 derajat sama dengan titik-titik radian. Penyelesaiannya yaitu 1 derajat sama dengan pi per 180 dikali radian. 72 derajat sama dengan 72 dikali pi per 180 radian. Lalu kita sederhanakan yang 72 dan 180, jadi 72 nya 2 dan 180 nya 5. Jadi besar sudut 72 derajat sama dengan 2 per 5 pi radian. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 2, mungkin ada yang mau mempresentasikan? Saya Bu. Boleh, Mbak Novia. Saya izin share screen ya Bu. Boleh. Baik, saya akan menjawab nomor 2. Besar sudut 3/4 pi radian sama dengan berapa derajat? Penyelesaiannya, pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi 3/4 pi radian sama dengan 3/4 dikali 180 derajat. 180 dibagi dengan 4 yaitu 45. Jadi 3 kali 45 derajat sama dengan 135 derajat. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mbak Syifa dan Mbak Novia. Boleh dikasih tepuk tangan. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, saya akan membahas tadi jawaban nomor 1 dan 2. Oke, untuk nomor 1 tadi, besar sudut 72 derajat sama dengan berapa radian? Penyelesaiannya yaitu 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Lalu kita masukkan 72 derajat sama dengan 72 dikali pi per 180 radian. Lalu 180 kita bagi dengan 72, kita coret, hasilnya 2/5 pi radian. Jadi besar sudut 72 derajat setara dengan 2/5 pi radian. Jadi jawabannya Mbak Syifa tadi benar ya. Selanjutnya nomor 2, besar sudut 3/4 pi radian sama dengan berapa derajat? Pi radian sama dengan 180 derajat. Kita masukkan 3/4 pi radian sama dengan 3/4 dikali 180. 180 bisa kita coret dengan 4. Lalu hasilnya 3 dikali 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi besar sudut 3/4 pi radian setara dengan 135 derajat. Jawabannya Mbak Novia tadi juga benar ya. Baik, mungkin pembelajaran kita sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Untuk bisa menjawab. Boleh Mbak Syifa? Untuk pertemuan kali ini yang saya dapat yaitu satuan sudut selain derajat itu bisa disebut dengan radian. Oke, ada yang mau menambahi? Baik. Saya perlu izin menambahi. Boleh Mbak Syafia?
Hubungan antara 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau sering disebut 1 radian sama dengan 180 per pi. Oke, betul ya. Terima kasih buat Mbak Syepi dan Mbak Syifa. Mungkin benar kesimpulan materi kita pada hari ini atau pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, ada satuan sudut selain derajat itu bisa disebut radian. Yang kedua itu hubungan antara 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, atau disebut 1 radian sama dengan 180 per pi. Saya tambahkan juga 1 derajat dapat dibagi ke dalam 60 bagian yang sama. Yang disebut menit, setiap menit dibagi ke dalam 60 bagian yang sama, yang disebut detik. Mungkin ada yang belum paham dari materi kita hari ini. Saya paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.